Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas di KTT G20 yang berlangsung di Brasil, menuntut negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka terkait pendanaan iklim dan pengakuan terhadap peran hutan Indonesia dalam menjaga suhu global. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bahwa hutan Indonesia, yang dianggap sebagai paru-paru dunia, telah berkontribusi signifikan dalam upaya mendinginkan planet ini, namun janji-janji dari negara maju mengenai kredit karbon belum terrealisasi sepenuhnya. Prabowo juga mengungkapkan dampak nyata perubahan iklim yang dialami Indonesia, seperti kenaikan permukaan laut di pantai utara Jawa yang mencapai 5 cm per tahun. Hal ini mengakibatkan hilangnya ratusan ribu hektar lahan produktif dan memaksa pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ikn Nusantara di Kalimantan Timur. Dia menekankan bahwa situasi ini memperburuk kemiskinan dan kelaparan di kalangan petani dan nelayan. Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, Prabowo menyatakan komitmen Indonesia untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, batu bara dalam 15 tahun ke depan dan beralih ke energi terbarukan. Dia mencatat bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, termasuk cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Prabowo menawarkan potensi kredit karbon Indonesia sebesar 557 juta ton kepada negara-negara maju dan meminta komitmen yang lebih kuat untuk kompensasi atas kontribusi hutan Indonesia dalam menjaga suhu global. Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia, mengemukakan beberapa alasan mendasar yang mendorong keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi pertimbangannya. Dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, Prabowo menekankan bahwa wilayah pesisir Indonesia, terutama di pantai utara Jawa, mengalami kenaikan permukaan laut hingga 5 cm per tahun. Hal ini mengancam lahan produktif dan menyebabkan sebagian daerah terendam. Kerugian lahan pertanian, kenaikan permukaan laut telah menyebabkan hilangnya ratusan ribu hektar lahan pertanian, yang berdampak pada kehidupan petani dan nelayan, serta memperburuk kemiskinan dan kelaparan di masyarakat. Kepentingan ekologis dan demografis. Beban ekologis Jakarta. Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, memiliki populasi yang sangat padat dan beban ekologis yang tinggi. Prabowo mencatat bahwa memindahkan ibu kota ke lokasi yang lebih sentral dapat membantu mendistribusikan pembangunan secara lebih merata di luar Jawa. Visi pembangunan berkelanjutan. Pemindahan ibu kota juga dilihat sebagai langkah strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi tekanan pada Jakarta. Komitmen terhadap energi terbarukan. Prabowo berkomitmen untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, berbasis batu bara dalam 15 tahun ke depan dan beralih ke sumber energi terbarukan. Dia percaya bahwa IKN dapat menjadi pusat inovasi dalam penggunaan energi hijau. Tanggung jawab global. Dalam pidato di KTT G20, Prabowo juga menegaskan perlunya kolaborasi internasional untuk menangani perubahan iklim dan meminta negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka terkait pendanaan iklim. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam penyimpanan karbon dan berharap adanya dukungan dari negara-negara lain. Keputusan Prabowo untuk memindahkan ibu kota bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga merupakan respons terhadap tantangan lingkungan yang mendesak serta upaya untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia. Kenaikan permukaan laut di pantai utara Jawa, Pantura, memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan petani dan nelayan. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dirasakan oleh kedua kelompok tersebut. Dampak terhadap petani. Kehilangan lahan pertanian. Kenaikan permukaan laut menyebabkan sejumlah lahan pertanian terendam air, mengakibatkan hilangnya produktivitas tanah. Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Brebes, sekitar 2.000 hektar lahan produktif telah tenggelam. Salinisasi tanah, air laut yang masuk ke daratan menyebabkan salinisasi, yaitu peningkatan kadar garam di tanah pertanian. Hal ini merusak kesuburan tanah dan mengurangi hasil panen, sehingga berdampak langsung pada pendapatan petani. Perubahan pola tanam. Dengan lahan yang semakin terbatas dan kualitas tanah yang menurun, petani terpaksa mengubah pola tanam mereka, beralih ke tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi salin dan banjir, yang mungkin tidak seefisien tanaman sebelumnya. Dampak terhadap nelayan. Perubahan habitat perikanan.
Kenaikan permukaan laut dan gelombang tinggi dapat merusak habitat alami seperti terumbu karang dan mangrove yang menjadi tempat tinggal berbagai spesies ikan. Hal ini mengurangi populasi ikan dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Kesulitan akses ke laut, banjir rob dan gelombang tinggi seringkali mengganggu akses nelayan ke laut. Ketidakpastian cuaca dan kondisi laut yang ekstrim membuat nelayan ragu untuk melaut, sehingga mengurangi pendapatan mereka. Kerusakan alat tangkap. Kondisi laut yang semakin tidak menentu dapat merusak alat tangkap nelayan, seperti jaring dan perahu, yang memerlukan biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian. Kesimpulan. Secara keseluruhan, kenaikan permukaan laut di Pantura Jawa memberikan tantangan besar bagi petani dan nelayan, mempengaruhi ketahanan pangan dan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim ini secara efektif. Dalam upaya menanggulangi perubahan iklim, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan beberapa program strategis yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah program-program utama yang diusulkan. 1. Transisi energi hijau. Penghentian PLTU batubara. Prabowo berkomitmen untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, berbasis batubara dalam 15 tahun ke depan, sebagai langkah untuk mengurangi emisi karbon. Pembangunan energi terbarukan, Indonesia berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt (GW) pembangkit energi terbarukan, termasuk energi surya, angin, dan panas bumi. Point 2. Program Reforestasi. Rebuisasi. Prabowo mendorong program reforestasi berskala besar untuk memulihkan lahan hutan yang telah rusak. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan karbon dan memperbaiki ekosistem hutan. Point 3. Carbon Capture and Storage, CCS. Penyimpanan karbon. Usulan untuk mengembangkan teknologi Carbon Capture and Storage, CCS, sebagai solusi untuk mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Indonesia memiliki potensi besar dalam penyimpanan karbon, yang dapat mencapai kapasitas 500 gigaton. 4. Pengoptimalan kredit karbon. Kredit karbon, Prabowo menawarkan potensi 557 juta ton kredit karbon Indonesia kepada negara-negara lain, dengan harapan mendapatkan kompensasi atas peran hutan Indonesia dalam menjaga suhu global. 5. Komitmen pendanaan internasional. Dukungan pendanaan, Indonesia siap mengucurkan dana sebesar 30 juta dolar Amerika untuk mendukung kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan berharap kontribusi ini dapat membantu menutup kesenjangan pendanaan dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Point 6. Kolaborasi global. Ajakan kepada negara-negara maju. Prabowo mengajak negara-negara maju untuk memenuhi janji pendanaan iklim mereka dan bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta transisi energi hijau. Melalui program-program ini, Prabowo menunjukkan komitmennya terhadap penanganan perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, serta berusaha untuk mendorong kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global ini.